Putri Diana dikenal karena keanggunan dan dukungannya terhadap orang sakit dan kurang mampu. Tapi siapa sangka bahwa di balik itu dia memiliki hubungan buruk dengan ibu tirinya, Countess Rain. Bagi pers dan publik Inggris, dia adalah ibu tiri jahat ala dongeng. Namun setelah kematian Diana, Countess Rain malah menjadi pahlawan dalam kisah ini. Seperti apa cerita lengkapnya? Rain McCorquodale lahir tanggal 9 September 1929. Ibunya, Barbara Cartland, adalah penulis novel romantis dan ayahnya, Alexander McCorquodale, adalah perwira angkatan darat dan pewaris percetakan. Lahir sebagai anak pertama, rupanya sang ibu tidak terlalu suka bayinya adalah perempuan. Saya kecewa memiliki anak perempuan. Saya lebih suka memiliki banyak anak laki-laki. Saya tidak terlalu suka wanita karena menurut saya pria itu menakjubkan. Mereka adalah pemeran utama di buku saya. Dia pun merencanakan masa depan putrinya seolah-olah itu adalah salah satu novelnya sendiri. Dia memiliki visual yang sempurna dan menawan. Jadi, saya memutuskan untuk memproduksinya sebagai wanita cantik. Saya dulu sering mengintimidasi dan marah padanya. Tentu saja, intimidasi itu berhasil. Pernikahan orang tua Rain berakhir setelah ayahnya selingkuh. Barbara kemudian menikah lagi dengan sepupu mantan suaminya, Hugh McCorquodale, dan memiliki 2 anak laki-laki. Di masa sekolahnya, Rain selalu menjadi yang terbaik di kelas dan digambarkan sebagai penari hebat, tapi kecerdasan itu tidak terlalu diapresiasi ibunya. "Oh, rapikan rambutmu sayang, tidak ada pria yang menginginkan wanita pintar," kata ibunya setiap kali Rain memberitahu prestasi akademisnya. Setelah bertahun-tahun dilatih keras oleh sang ibu, Rain akhirnya melakukan debutan di Istana Raja George ke-6. Kerja keras Rain dan ibunya membuahkan hasil karena dirinya terpilih sebagai debutan terbaik, mengalahkan 20.000 kandidat lainnya. Sebagai wanita muda paling menonjol di masyarakat kelas atas, dia memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan pria bangsawan. Rain pun menjatuhkan pilihannya ke Gerald Lake, pewaris Earldom of Dartmouth. Mereka menikah pada tahun 1948 dan tinggal di sebuah rumah besar di Belgravia, London. Rain melahirkan 4 anak dan membuat ibunya senang karena 3 dari mereka adalah laki-laki. Di umur awal 20-an, Rain sudah mencapai semua ambisi ibunya. Dia menikah dengan bangsawan, menghasilkan banyak ahli waris, dan menjadi nyonya rumah yang megah. Tapi, kehidupan rumah tangga tidak memberikan kepuasan untuknya. Dia pun terjun ke dunia politik dan menjadi anggota termuda Dewan Kota Westminster untuk Partai Konservatif dan terus bekerja selama belasan tahun. Dia sering bercanda bahwa ingin mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, tapi suaminya tidak mengizinkan Rain datang ke acara politik di malam hari atau weekend. Hingga tahun 1970-an, Rain terus memuji sang suami di depan umum. Namun menurut penulis biografinya, Tina Gideon, dia sebenarnya sudah jatuh cinta dengan pria lain, John Spencer. Rain begitu dimabuk asmara sampai akhirnya ia memilih meninggalkan suaminya. John Spencer sendiri menawarkan banyak harta, termasuk Althorp, tanah 5.300 hektar milik keluarganya sejak abad ke-16. Rain mengemas barang-barangnya dan pergi ke rumah abad pertengahan milik John. Di sana, dia bertemu 2 anak yang dibiarkan berkeliaran di aula Althorp. 2 anak yang terpisah dari ibu mereka yang tidak berminat menyambut istri baru sang ayah. Halo teman-teman, jika kalian menyukai Alkisah Channel dan ingin mendukung kami untuk terus aktif memberikan konten berkualitas, bantu kami dengan super thanks ya. Caranya mudah, tinggal klik super thanks di bawah video dan pilih nominal yang ingin kalian berikan. Kami akan menyebut username fans beruntung yang sudah mensupport kami di video terbaru Alkisah Channel. Ditunggu ya super thanks-nya. Diana baru berusia 8 tahun ketika ibunya, Frances Sankit, meninggalkan rumah dan pergi dengan pria lain.
Perselingkuhan Frances yang penuh skandal membuat dirinya terseret ke pertarungan pengadilan sengit yang bahkan membuat ibu Frances sendiri bersaksi melawannya. Frances akhirnya kehilangan hak asuh anak-anaknya dan mereka ditinggalkan bersama John Spencer, seorang ayah yang kadang tidak stabil dan dingin. Ketika akhirnya memutuskan menikah lagi, John melakukan kesalahan dengan tidak melibatkan anak-anaknya dalam keputusan besar tersebut. Dia bahkan tidak mencantumkan nama anak-anaknya di daftar tamu pernikahan dan tentu saja membuat mereka kaget. Sarah rang me up. She said, "Have you seen the newspapers?" I said, "What? Daddy's married Ray." I said, "Oh my God, how do you know that? It's in the Express." I was so angry. But Sarah said, "Right, Dutch, my nickname was Dutch, you go in and sort him out." He said, "I want to explain to you why I've got married to Ray." And I said, "Well, we don't like her." And he said, "I know that, but you'll grow to love her, as I have." And I said, "Well, we won't." I kept saying we, not I. So it was a crusader here. And I got really angry. And if I remember rightly, I slapped him across the face. And I said, "That's from all of us for hurting us," and walked out and slammed the door. And he followed me. And he got me by my wrist, turned me around, and said, "Don't you ever talk to me like that again." And I said, "Don't you ever do that to us again," and walked off. Awal buruk dan trauma perceraian orang tua membuat anak-anak Spencer jadi sangat membenci ibu tiri mereka. Sedemikian rupa hingga mereka menjulukinya Acid Rain atau Rain yang masam, menyanyikan Rain, Rain, pergilah untuknya, dan memberikan hadiah Natal berupa biografi Marie Antoinette sebagai sindiran keras. Semua anak Spencer memperlakukan Rain dengan sangat buruk, bukan hanya Diana. Mereka sengaja mengeroyoknya. Kakak Diana, Sarah, bahkan pernah berkata, "Aku lebih memilih tinggal di makam Lenin dan memeluk jenazahnya daripada punya ibu tiri seperti Rain Dartmouth." Rain mengatur ulang kehidupan dan harta John. Dia dengan semangat merenovasi Althorp sesuai seleranya. Kesukaannya pada warna-warna mencolok dianggap bertentangan dengan sejarah rumah yang kaya. Charles Spencer bahkan menggambarkan gayanya seperti kue pengantin vulgar di sebuah hotel bintang 5 di Monaco. Dan Diana berkomentar bahwa Rain membuat rumah mereka terlihat seperti Disneyland. Padahal sebenarnya Rain punya tujuan bagus. Dia ingin mengubah Althorp menjadi usaha yang menguntungkan. Namun ide itu tidak diterima anak-anak karena selera unik Rain dan dia membiayai renovasi tersebut dengan cara menjual pusaka keluarga Spencer. Meskipun ditentang anak-anak tirinya, Rain tetap gigih. "Oh, saya mendapat kritik, tapi itu juga keinginan John. Saya sudah melakukan pekerjaan luar biasa dengan Althorp." Meski begitu, Althorp tetap tidak bisa mendapat lebih dari 35.000 pengunjung dalam setahun. Pada bulan September 1978, John pingsan dan didiagnosis stroke. They say, the experts, they say the stroke was brought on by the tension between the 4 children and the stepmother, which is very true, I'm sure. Rain dengan setia menemaninya, tapi dia mencegah anak-anak untuk menjenguknya. Rain menganggap bahwa anak-anak Spencer tidak perlu ada di sana agar John bisa istirahat dengan tenang. Perawatan dan perhatian Rain membantu menyelamatkan John sehingga dia pulih dan kembali ke Althorp pada 1979. Tapi hubungan Rain dengan anak-anak Spencer makin memburuk dan Diana membalaskan dendam di hari pernikahannya. Pada tahun 1981, ketika Diana menikah dengan Raja Charles, dia mendesak ibunya, Frances, untuk duduk di barisan depan Katedral St. Paul, sementara Rain ditempatkan di barisan belakang. Beberapa tahun kemudian, bukannya mereda, perang ini malah semakin parah hingga berujung kekerasan. Saat keluarga berkumpul di Althorp untuk acara pernikahan Charles Spencer, Diana tersinggung karena merasa Rain tidak memberikan perhatian yang pantas kepada ibu kandungnya. And my father and stepmother refused to even say hello to my mother, and it got me so angry, the behaviour of these grown-ups, that I ploughed in and screamed at both my stepmother and
my father. He said it was very bad manners, they were just indulging in themselves, and this was Charles's day, Victoria's. Do we have to live with the past every time Mommy walks in the house? And I said, I hate you so much. If only you knew how much we all hated you, what you've done. You ruined the house, you spent Daddy's money. I said everything I possibly could, and Rain said, you have no idea how much pain your mother put your father through. I said, pain, Rain. It's one word you don't even know how to relate to. I was so angry, I wanted to drop her on stepmother of mine because she brought such grief. And she kept saying to me, oh, but Diana, you're so unhappy in your own marriage. You're just jealous of Daddy's and my relationship. And jealousy was not high on the agenda, it was behaviour I was after. She said, you don't know how much we've suffered because of Francis. I said, suffering, Rain? You don't know the word. I see suffering of such magnitude in my role that you would never even understand. I really spat it out. Now, how did you spit it out? I said, we've always hated you. You've ruined our family life. You've done a great job there, Rain. Great job. Made us really unhappy. Don't be pleased about that. Rain berdiri di puncak tangga ketika Diana mendorongnya hingga ia terjatuh. Rain mengalami memar parah dan sangat marah. Itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Itu adalah tindakan kejam. Dan menurut saya, itu cuma perasaan Diana saja tentang bagaimana Rain memperlakukan Nyonya Sankin. Saya pikir Diana sedang stres. 3 tahun setelah Diana mendorong ibu tirinya jatuh dari tangga, dia masih tidak menyesal. And my stepmother and I ended up having this row, and I pushed her down the stairs, which gave me enormous satisfaction. My father didn't speak to me for 6 months. I had to go back and say, I love you, Daddy, etc., etc. So it was all very difficult that. Pada awal tahun 1992, John dibawa ke rumah sakit karena pneumonia. Diana dan Pangeran William yang saat itu berusia 9 tahun pergi mengunjunginya, dan kemudian terbang ke Austria bersama keluarga kerajaan untuk bermain ski. Beberapa hari kemudian, mereka mendengar kabar bahwa John meninggal karena serangan jantung. Keluarga Spencer berkumpul untuk menghadiri pemakaman John di sebuah gereja kecil di luar gerbang Althorp. Di depan pers, keempat anak Spencer tampak ramah kepada ibu tiri mereka. Diana bahkan meraih lengannya dengan penuh simpati. Namun di balik layar, ketegangan antara mereka dan Rain mencapai puncaknya. Dalam wasiatnya, John mewariskan townhouse mewah di Mayfair, London untuk Rain karena Althorp akan segera jatuh ke tangan putranya, Charles. John berpesan agar anak-anaknya memberikan Rain waktu 6 bulan untuk membereskan urusannya. Tapi nyatanya, mereka hanya memberi waktu 48 jam. Ketika asisten Rain mengemasi barang-barang tuannya, Diana dan Charles mengawasinya. Ada koper Louis Vuitton dengan tulisan RS di atasnya. Dan mereka mengambil koper-koper itu dan berkata, itu bukan milikmu, itu milik ayah kami. Mereka juga membuang bulu dan gaun indah Rain ke kantong sampah dan Charles menendang itu dari tangga di mana Diana pernah mendorong Rain. Wanita itu adalah mantan, dia bukan lagi ibu tiriku. Namun Rain melanjutkan tanpa gentar. Dia pindah ke rumah warisan dari John dan mulai membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Setahun setelah kematian John Spencer, Rain bertemu dengan bangsawan lainnya, Count Jean-François Pinton de Chambron. Mereka menikah 33 hari kemudian dan tak satu pun dari keluarga Spencer yang diundang. Dalam waktu 2 bulan, pernikahan itu langsung diterpa isu perceraian yang langsung disangkal oleh Rain. Tapi 3 tahun kemudian, rumor itu menjadi nyata. Rain pun memasuki era baru sebagai wanita lajang dan nasib tersebut ternyata dialami anak tirinya juga. Diana merasakan karma saat pernikahannya dengan Raja Charles runtuh secara spektakuler pada akhir tahun 1992. Dan 3 tahun kemudian, dia resmi didepak dari keluarga kerajaan. Dalam waktu beberapa tahun, Diana secara beruntun kehilangan ayah, suami, dan masa depannya sebagai ratu. Dia juga putus kontak dengan ibu kandungnya. Saat itulah dia teringat Rain. Diana mengirimkan surat ke sang ibu tiri dan mengundangnya ke istana Kensington untuk makan siang.
Saat mereka bertemu, Diana menangis dan memeluk Rain. Diana berkata ke Rain, "Aku harus berterima kasih. Aku tahu kamu sangat mencintai ayahku, dan aku bersyukur atas kebahagiaan yang sudah kamu berikan padanya." Setelah bertahun-tahun yang pahit dan dipenuhi permusuhan, mereka akhirnya saling memaafkan. Persahabatan antara Rain dan Diana terjadi setelah kematian mendadak John. Mereka saling mendukung dan menemukan titik temu. Ibu saya dapat memahami tekanan hidup di tengah sorotan publisitas tanpa henti. Rain menghujani Diana dengan bunga, coklat, dan hadiah. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, Rain mengungkapkan Diana adalah orang yang menyenangkan. Dia mendapat tekanan yang sangat berat, namun kami akhirnya menjadi teman baik. Dia sering datang, duduk di sofa, dan curhat ke saya. Saya sangat bersyukur dengan hal itu. Saya juga bersyukur bahwa John meninggal sebelum Diana karena dia pasti akan sangat terpukul. Pada akhirnya, Diana berterima kasih pada saya karena sudah menjaga ayahnya. Ketika berita kecelakaan yang merenggut nyawa Diana dan Dodi sampai di telinga Rain, dia langsung menghubungi rumah sakit tempat Diana dirawat di Paris dan meminta informasi terkini tentang kondisi putri tirinya. Rain adalah salah satu orang pertama di dunia yang mengetahui bahwa putri Diana telah meninggal. Rain mengunjungi Paul Burrell di Istana Kensington setelah kepala pelayan itu kembali dari Prancis untuk membawa jenazah Diana. Dia menangis dan memegang tangan saya. "Bagaimana ini, Paul?" Dia sangat terpukul. 10 tahun kemudian, Rain menjadi salah satu saksi pemeriksaan kematian Diana. Saat itu, dia menjelaskan hubungan dirinya dan Diana yang berubah dari musuh menjadi teman. Dia selalu bilang kalau saya tidak punya maksud tersembunyi. Dia sangat populer dan terkenal, jadi banyak orang yang ingin memanfaatkannya. Itu adalah kehidupan yang sangat menguras tenaga. Rain juga berpesan kepada Hakim Scott Baker, "Saya mohon agar Anda melakukan yang terbaik untuk memecahkan misteri ini, agar Diana dan Dodi yang malang bisa beristirahat dengan damai." Setelah itu, Rain melanjutkan hidupnya dengan bekerja hingga usia 80-an. Dia kemudian resign karena menderita kanker, namun hampir tak ada yang tahu bahwa dia sedang sakit karena dia tidak pernah mengeluh. Rain mengadakan makan malam bersama 35 teman terdekatnya di Spencer House, berterima kasih kepada teman-temannya atas persahabatan mereka. Butuh waktu bagi mereka untuk memahami bahwa Rain sebenarnya sedang berpamitan. Beberapa minggu setelah makan malam tersebut, Rain meninggal dunia. Hingga kematiannya, dia tetap sama, seorang wanita glamor, aktif bersosialisasi, dan selalu membela warisan putri tirinya. Mereka berdua merupakan wanita kuat yang mengalami banyak kesulitan dan tragedi. Walau ironisnya, itulah hal yang menyatukan Rain dan Diana. Bagaimana pendapatmu tentang kisah putri Diana dan ibu tirinya? Apa ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komen ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.